Hai Sobat Fakta, apa kabar semua? Misteri tentang hukuman yang diterima PKI dan sejumlah orang yang diduga terlibat dengan Partai Komunis Indonesia serta gerakan kiri memang demikian mengerikan. Meski demikian, hukuman keras yang harus diterima oleh kelompok PKI memang dianggap setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan PKI. Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto, menjelaskan dalam sebuah penjelasan di Prancis di tahun-tahun awal penumpasan PKI dan menjelaskan alasan terkait tentang PKI. Mengenai bahan pembuktian kurang, mereka tidak segera dilepaskan kepada masyarakat karena masyarakat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka melakukan penculikan, pembunuhan, pembakaran, maka tidak mungkin kalau dikatakan mereka tidak bersalah, kata Soeharto. Saksi sejarah Muhammad Muslim misalnya menjelaskan kekejaman PKI memang sangat nyata. Karena itu, menurut dia kebanyakan masyarakat mendukung PKI ditumpas. Tapi, kebanyakan keturunan PKI masih tetap hidup dan menaruh dendam membara. Bapak saya, Sastro Sewoyo, dan anak-anaknya semua yang masih hidup, sebagian cucunya adalah saksi kekejaman dan kebiadaban PKI. Mereka itu bukan manusia, kata warga asli Ngawi ini menceritakan tentang PKI yang sangat kejam di Jakarta pada tahun 2018. Kala itu, tahun 1947, menjelang Musso dan gerombolan PKI beraksi. Mereka menculik tokoh-tokoh agama, warga yang tinggal di desa-desa, khususnya mereka yang dianggap sebagai orang Muslim. Bapak saya dan adik saya diculik PKI. Kejam sekali mereka. Mereka menyiksa bapak saya, katanya. Bahkan, semua keturunan diculik. Anak-anak PKI juga sangat kejam. Saya ditawan saat masih umur 5 tahun. Pantat saya sakit dikarenakan ditusuk-tusuk pakai bambu oleh anak PKI, yang juga masih anak-anak. Karena umurnya masih baru 10 tahun, katanya. Menurut Muslim, meski masih anak-anak saja sudah kejam, bagaimana sudah dewasa? Mereka sungguh kejam dan tidak punya rasa perikemanusiaan, katanya. Muslim menceritakan bagaimana akhirnya Sastro Sewoyo bisa tetap bertahan meski sekujur tubuhnya luka parah dan pencucuran darah, disiksa PKI. Warga lainnya sedesa tidak selamat. Mereka dilemparkan massal ke lubang di lereng Gunung Lawu, dijadikan satu. Hanya bapak saya yang hidup meski tubuhnya luka-luka, kata Muslim. Meski demikian, sebagian kalangan saksi sejarah, saksi hidup tentang peristiwa di tahun 1948 dan 1965 terkait dengan PKI memang demikian menimbulkan sejarah kelam yang sangat menyedihkan untuk Indonesia. Setiap bulan September, kepedihan karena kekejaman PKI memang selalu diungkap. Bahkan, ada kewajiban untuk menyaksikan film pengkhianatan G30S PKI. Film kontroversial itu wajib disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia di kala Orde Baru berkuasa. Orde Baru adalah pemerintahan yang memang lahir dengan penumpasan PKI. Lantas, seperti apa sebenarnya PKI itu? Pernyataan Presiden Soeharto yang demikian jelas dengan nada bicara yang datar itu sebenarnya disampaikan di Prancis di tahun 1972. Tapi, kebanyakan buku dan cerita yang terkait dengan PKI seperti dikubur dalam-dalam loh. Banyak kalangan yang tidak ingin menguak luka lama yang sangat dalam. Meski demikian, banyak kalangan tidak tahu siapa itu PKI.
dan bagaimana kekejaman mereka di masa lalu. Sejak mengalami siksaan PKI yang demikian kejam, Sastro Sewoyo menjalani sisa hidupnya dengan menderita. Kegagahannya mulai luntur karena ada luka-luka dalam yang dialaminya. Kalangan PKI menyiksa orang dengan benda tumpul, dipukuli, dan disayat-sayat. Semua itu memang benar adanya. Sangat kejam dan biadab, kata Muslim. Nah, teman-teman fakta, demikian ulasan video ini. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dah.